Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasifa SPDI. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Nurul Hidayah, Desa Margahayu, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Saya mahasiswi peserta PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 8 dengan tema bacaan mat iwat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali hari ini dengan sehat ya. Selanjutnya kita berdoa dulu bersama. Berdoa dipimpin oleh Mbak Isma. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Enggak Berangkat semua. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap belum? Siap. Kalau siap, bukunya dikeluarkan semua. Bukunya dikeluarkan. Ya, kalau sudah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat iwat. Sebelum kita bahas pertemuan kali ini, Buras akan mengulas kembali materi yang kemarin. Masih ingat nggak kalian? Ya. Tentang apa kemarin? Pengertian Al-Quran. Coba apa pengertian Al-Quran, Mbak Jumita? Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui antara malaikat Jibril dan apa tidak membaca sebagai tulisan. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan apabila membacanya bernilai ibadah. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10. 10. Kalau dua huruf berarti berapa? 20. 20 kebaikan. Kalau kalian satu harinya berapa? Membacanya berapa huruf? Banyak. Berarti kalian mendapatkan banyak kebaikan ya. Ya, alhamdulillah. Kalau membacanya semakin banyak berarti semakin mendapatkan banyak kebaikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bacaan mat iwat. Sudah pernah mendengar bacaan mat iwat? Kalau belum,
video tayangan tentang materi mad iwad. Silahkan nanti kalian perhatikan ya. Kalau di sini kita akan bahas dan kemudian juga mad iwad itu adalah mad yang terjadi apabila kita berwaqaf di huruf yang berakhiran fathah tain. Jadi syarat dari mad iwad ini adalah waqaf atau menghentikan bacaan dan hurufnya berharokat fathah tain. Jadi mad iwad ini khusus untuk berharokat fathah tain. Kemudian bagaimana cara membaca mad iwad? Cara membaca mad iwad itu caranya adalah fathah tain yang ada di huruf yang tadi yang diwakafkan itu diganti menjadi fathah. Jadi awalnya barisnya 2, baris an atau tanwin dirubah menjadi baris a atau baris a, baris fathah saja, dan dipanjangkan 2 harokat. Jadi yang awalnya fathah tain itu diganti menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Itu cara membaca mad iwad. Namun ada pengecualian, ini untuk huruf tak marbutoh, maka tidak seperti ini ya. Kalau yang lain secara umum mad iwad itu fathah tain dirubah menjadi fathah dan dipanjangkan. Tapi kalau untuk tak marbutoh, ketika kita waqaf di tak marbutoh yang berharokat fathah tain, maka fathahnya itu diganti menjadi sukun. Jadi langsung akhirannya ha, bukan seperti yang lainnya ya, fathah tain berganti menjadi fathah. Khusus untuk tak marbutoh. Kalau yang lainnya tetap fathah tain diganti menjadi fathah. Baik, untuk mempermudah kita memahami, kita lihat contoh-contoh dari mad iwad. Contoh yang pertama ada di Al-Baqarah ayat 269. Di kalimat al-hikmata faqad utiya khairan katsiran. Nah, ketika kita baca al-hikmata faqad utiya khairan katsiran. Nah, ketika kita berhenti di katsiran, maka ini berlaku hukum mad iwad. Jadi ro yang berbaris fathah tain, barisnya an, kita rubah menjadi barisnya fathah saja atau baris a saja dan dipanjangkan. Untuk mudahnya baris 2-nya ini dihapus 1 dan di depannya itu ada fathah kan, maka ini sama seperti cara membaca mad tabi'i. Sekali lagi, ketika kita berhenti di huruf yang berakhiran fathah tain, maka cara bacanya fathah tain tersebut diganti menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat, sehingga ketika kita berhenti di katsiran berubah menjadi katsiro, ro-nya dibaca 2 harokat, sehingga bacanya seperti ini. Al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Katsira, ro-nya dibaca 2 harokat. Ya, contoh selanjutnya ada di surat Abasa ayat ke-26. Tsumma syaqaqnal arda syaqqan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqan. Nah, ketika berhenti di syaqqan, di sini kita berhenti di huruf yang berharokat fathah tain, sehingga di sini berlaku hukum mad iwad. Dan cara bacanya seperti tadi ya, fathah tain tersebut berubah menjadi fathah dan bacanya dipanjangkan 2 harokat, sehingga bunyinya menjadi syaqqo, syaqqo, ko-nya dibaca 2 harokat. Tsumma syaqaqnal arda syaqqo. Kita ke contoh selanjutnya. Untuk contoh mad iwad itu ada di surat Al-Adiyat ayat pertama. Nah, ini kemungkinan teman-teman sudah pada hafal ya. Ya, di wal adiyati dhabhan. Dhabhan ini waqaf di huruf yang berharkat fathah tain, sehingga fathah tainnya berubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat menjadi dhabha. Ini ada banyak ya di surat Al-Adiyat ini. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha dan seterusnya. Jadi mad iwad ini ketika kita berhenti di baris fathah tain, maka berubah menjadi fathah dan bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian contoh selanjutnya
Itu di surat Al-Fajr ayat ke-19. Wa ta'kuluna turatha aklan lamman. Nah, ketika berhenti di man, ini berarti barisnya fathah tain, maka ini mad iwad. Fathah tain tersebut berubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Menjadi wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ma dibaca panjang 2 harokat. Nah, itu tadi penjelasan tentang mad iwad yang sudah kita bahas, mulai dari pengertian, di mana mad iwad ini artinya adalah mad yang menggantikan baris an atau fathah tain menjadi fathah, dan cara bacanya itu dibaca fathah sebanyak 2 harokat atau dipanjangkan 2 harokat. Dan untuk contoh-contohnya, tadi di juz 30 ada banyak ya, dan di surat yang banyak itu di surat Al-Adiyat untuk contoh dari mad iwad ini. Bermudah-mudahan dengan video majuan ini membantu teman-teman untuk belajar bagaimana cara berhenti ketika di huruf berharokat fathah. Ayo, kita ketemu lagi di Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi tentang bacaan mad iwad, ya, sudah paham semua? Kalau sudah paham, coba tak tanya. Apa pengertian mad iwad? Ya, coba baca dia. Ya, mad iwad adalah apabila ada fathah tanwin di akhir ayat. Selanjutnya, bagaimana cara membacanya? Cara membaca mad iwad, ya Mbak Yere? Mbak Yere? Nah, dipanjangkan dua harokat. Mengapa kita harus mempelajari bacaan mad iwad? Ayo coba Mbak Nasa. Agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekarang selanjutnya contohkan, coba Mbak siapa ini? Musinatul. Mbak Musinatul, coba maju, contohkan bacaan mad iwad. Baca apa? Bacanya bagaimana? Mubi. Coba kalian perhatikan. Mubina. Bacaan apa ini? Mad iwad. Sebabnya apa? Ada fathah tanwin di akhir ayat. Bacanya bagaimana? Mubina. Mubina. Dibaca 2 harokat. Dibaca dipanjangkan 2 harokat. Fathah tanwin diganti fathah karena dibaca mad iwad. Sudah paham sampai di sini? Coba contoh yang lain, Mbak Afifah. Tadi yang satu, ya, yang lainnya. Bacanya apa ini? Masiro. Bacaan apa ini? Mad iwad. Sebabnya apa dikatakan bacaan mad iwad? Ada fathah tanwin di akhir ayat, ya. Kalau ada fathah tanwin di akhir ayat,
dibaca mat iwat. Sudah paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau sudah paham, mari kita baca bersama-sama dulu surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'asabna bihi naqra. Fawasatna bihi jama'a. Innal insana lirabbihi lakanud. وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sudah paham ya tentang bacaan mat iwat? Kalau sudah paham, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan tentang bacaan mat iwat tadi ya. Mat artinya panjang, ya. Iwat artinya pengganti. Jadi mat iwat adalah apabila ada fathah tanwin di akhir ayat. Cara membacanya diganti dengan harokat fathah, dan cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Ya, sudah paham ya? Kalau sudah paham, ada pertanyaan sampai di sini? Mbak, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham semua. Ya, paham semua ya? Kalau sudah, mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama.